Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arya Putra Pratama Swardana dari DM 4A. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman dari proses pembuatan molten metal dan pembentukan cetakan. Di sini ada 4 dapur peleburan. Yang pertama electric arc furnace, kedua electric induction furnace, ketiga crucible furnace, keempat cupola furnace. Jadi untuk cara kerjanya keempat dapur peleburan ini sama-sama bekerja di temperatur tinggi yang bertujuan untuk mencapai temperatur fasa liquid dari logam yang akan dicor atau logam yang akan dibentuk molten metal. Yang pertama electric arc furnace. Laju tinggi cenderung cepat karena dia dibangun di suatu tempat yang sudah ada fondasi. Kalau mesin itu sudah ada fondasi, mesinnya permanen di situ, maka kapasitas produksinya tinggi. Hanya ini dipasang di pabrik-pabrik yang memproduksi benda kerja yang dimensinya besar, sehingga membentukkan deposit molten metal yang besar juga. Untuk mengisi beberapa cetakan juga dia cocok untuk mempunyai kapasitas produksi yang tinggi. Tungkunya itu dia tertutup karena di atas tutupnya itu ada elektroda grafit, maka dia cenderung mempunyai polusi yang rendah, dan karena tertutup dia mampu menahan temperatur logam cair dalam jangka waktu yang lama. Jadi untuk proses pemanasan bisa dilakukan berkali-kali. Jadi di dalamnya juga ada thermocouple yang dipasang. Jadi ketika energi yang diberikan itu cukup untuk mencapai temperatur yang sudah ditentukan, maka biasanya energi akan dimatikan. Nah, kalau sudah turun, nanti bisa dinyalakan lagi, energinya ditambah lagi, jadi bisa auto off, on off listriknya. Next ada electric induction furnace. Ini laju peleburannya juga sama seperti tipe sebelumnya, hanya mampu menahan temperatur logam cair dalam jangka waktu yang lama karena dia tertutup di atasnya. Di atasnya itu ada tutup, tapi perbedaan dengan tipe sebelumnya adalah kecil dan menengah. Perbedaannya dengan yang tipe sebelumnya, model ini digunakan pada skala industri kecil dan menengah karena bentuknya tidak terlalu besar, dan terus sipelnya itu di tengah-tengah. Harganya juga relatif lebih murah, tidak digunakan untuk melebur yang temperaturnya lebih tinggi seperti ferrous, jadi hanya digunakan untuk logam non ferrous. Biasanya peleburannya adalah aluminium. Next ada crucible furnace. Ini adalah tipe tungku konvensional. Kalau dilihat dari bentuknya itu kayak jeret, ada spotnya, terus habis dipanasi dari bawah. Kalau yang lebih konvensional lagi, crucible yang bawahnya ada pembakarannya, ada proses pembakarannya. Hanya saja di sini elemen pemanas cocok untuk menggunakan berbagai jenis bahan bakar tipe konvensional yang lama. Itu belum menggunakan elemen pemanas, jadi energinya belum dari listrik, tapi dari pembakaran benda yang lain, pembakaran menggunakan kayu atau yang lainnya. Karena dia ini sifatnya mobile, itu bisa dipindah-pindahkan, bisa digunakan untuk logam ferrous maupun non ferrous, tergantung nanti memenuhi energi untuk memanaskan traumacial dari yang akan digunakan muatan metal itu tadi. Selanjutnya ada pengaruh unsur paduan. Untuk SI-nya peleburan baja menjadi tenang atau tidak bergejolak. Berfungsi juga sebagai deonsidator, menurunkan kelarutan C di dalam ferrit serta mengurangi tingkat stabilitas dari sementit, meningkatkan kekuatan tarik. Untuk magnesiumnya berfungsi juga sebagai
Deoksidator khusus sebagai pengingat unsur belerang, menaikkan ketangguhan pada temperatur tinggi. S untuk meningkatkan mensionability, menurunkan melting point, meningkatkan plastisitas, menaikkan ketangguhan pada temperatur tinggi. P untuk mempersempit daerah austenit, meningkatkan fluiditas cairan sehingga mampu alirannya meningkat cukup tinggi. Next, cetakan. Cetakan adalah sebuah rongga yang dipersiapkan sebagai tempat benda cair tersolidifikasi atau molten metal yang sudah disiapkan sebelumnya. Itu masih dari fase liquid menjadi fase solid membeku. Isinya hampir sama dengan benda akhir. Kenapa hampir sama dengan benda akhir? Karena pada saat pembentukan cetakan, pola dalam cetakan itu membuat beberapa modifikasi yang harus ditambahkan atau toleransi yang harus ditambahkan untuk mengkompensasi dari fenomena-fenomena yang terjadi pada proses pembekuan atau proses solidifikasi. Cetakan ini dibuat dengan membuat pola atau pattern dari benda cor. Pattern ini dibuat bentuk dari benda kerja yang sudah ditentukan di detail drawing dengan adanya sedikit modifikasi geometrinya, terutama dimensi dan geometri kritis lebih besar daripada detail drawing yang sudah direncanakan untuk benda kerja akhirnya dan menghilangkan geometri kritis yang bentuknya ada sudut lancip untuk mengurangi tegangan permukaan yang mungkin terjadi pada saat mengalir pada rongga cetakan. Pattern ini ketika benda cor itu dikehendaki adanya rongga di dalamnya, maka harus dibantu dengan memasukkan inti atau core di dalam rongga cetak. Memasukkan inti ini juga tidak sembarang dimasukkan, harus merencanakannya dengan baik supaya inti tidak terperangkap di dalam. Jadi inti ini bisa kita ambil atau kita rencanakan inti menjadi inti yang self-destructive atau rusak secara sendirinya di dalam ketika molten metalnya mengalir. Bentuk-bentuk lubang di dalamnya. Cetakan pada benda cor ini dibuat menjadi dua bagian, kop dan bagian drag. Beserta patternnya juga ada dua bagian yang dipisahkan dengan parting line. Nanti pelepasannya itu nggak mudah, biasanya juga di antara pasir atau pattern itu ditaburkan talcum powder supaya lebih mudah pada proses pelepasannya. Selanjutnya pola. Nah, berbicara tentang pola pattern, ada replika dari objek yang akan dibuat jadi replika produk yang akan dibuat pada proses pengecoran dengan penambahan beberapa modifikasi. Antara lain modifikasi yang ditambahkan adalah pattern allowance, ada penambahan core dan pekerjaan detail sebagai geometri kritis yang tidak bisa diperoleh melalui proses casting, yang hanya bisa diperoleh dari proses machining untuk mendapatkan detail dan kekasaran toleransi permukaan yang direncanakan pada detail drawing. Next, ada material untuk pola. Pada saat perencanaan pembentukan pola, selain ukurannya yang harus direncanakan dengan mempertimbangkan beberapa toleransi, juga harus mempertimbangkan material apa yang baik digunakan untuk membentuk suatu pola, antara lain karakteristik material yang dapat digunakan untuk pola adalah pengerjaan mudah. Jadi workability-nya mampu, bentuknya baik ringan, keras. Kita membentukkan wear assistant yang baik dan durability untuk life cycle-nya panjang atau tahan lama.
Material yang digunakan juga harus tahan abrasi dan gesekan supaya tidak terdeformasi bentuk patternnya atau bentuk polanya, dan juga tahan terhadap reaksi kimia akibat persenyawaan. Karena ada pada lingkungan yang sama dengan pasir cetakannya dan tahan korosi, ini dia bisa diakibatkan kelembapan atau humidity yang dimiliki oleh pasir cetak. Itu material yang digunakan juga harus memiliki karakter dimensi yang stabil, tidak terpengaruh pada temperatur dan kelembapan, dan tentunya dicapai dengan harga yang murah. Jadi semua produksi itu mengharapkan biaya yang semurah-murahnya, tapi bisa seefisien mungkin. Jadi bisa menentukan pola material digunakan untuk pola yang berbagai faktor, antara lain juga beberapa berapa lama life cycle atau berapa lama produksi, kapasitas produksinya seperti apa kebutuhan. Kita bisa mempertimbangkan dari sisi-sisi itu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.